Tolong dibantu subscribe, like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 777. Reaksi para pemimpin juga sama. Mereka semua adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Teguh, bahkan ada yang berulang kali berutang nyawa pada Teguh. Respons semacam ini juga termasuk hal yang wajar. Baiklah. Bayangan menyampaikan pendapatnya dengan sangat antusias. Sudah aku putuskan, semua orang harus memimpin pasukan mereka masing-masing dan segera bergerak menuju ibu kota. Pastikan untuk tiba sebelum pengadilan Raja Serigala dimulai dan pakai kekuatan tembakan yang kuat untuk memaksa Teja beserta orang-orangnya menyerah. Baik, memang seharusnya begitu. Kalau gitu, ayo berangkat sekarang. Seru Teguh. Selamatkan Raja Serigala, bangkitkan lagi kejayaan Raja Serigala. Segera saja. Pasukan Serigala bergerak dengan kekuatan besar. Barisannya membentang sejauh puluhan kilometer, penuh kegagahan dan semangat yang tinggi ke arah ibu kota. Wus! Begitu mereka berangkat, ada seseorang yang langsung menghalangi jalan pasukan Serigala. Dewa Perang Pertama, Damar. Bayangan. Damar mengernyitkan keningnya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke ibu kota dan menyelamatkan Raja Serigala, jawab Bayangan tanpa ragu, jangan ngawur. Damar berkata dengan nada dingin dan tegas, aku nggak akan kasih izin. Kalau begitu, terima ini. Bayangan mendengus dingin, memasang ekspresi muramnya yang tampak datar, lalu dia segera melompat ke udara dan menerjang Dewa Perang Pertama. Saat ini, Bayangan hanya menggenggam satu tujuan, yakni menyelamatkan Raja Serigala. Siapapun yang menghalanginya untuk menyelamatkan Raja Serigala. Meskipun dia adalah Dewa Perang Pertama atau Raja Surga sekalipun, Bayangan tetap enggan berbelas kasihan. Wus! Dalam sekejap, Bayangan telah melintasi puluhan kaki dan hadir tepat di hadapan Damar. Lantas, dia mengangkat tangan dan melepas tinjunya. Serangan ini begitu cepat dan penuh amarah, kekuatannya sangat hebat dan tak terbendung. Damar menghadapinya dengan tenang. Pada saat tinju Bayangan hampir mendekat, sebuah cakar tiba-tiba terulur dan menangkap pergelangan tangan Bayangan dengan mudah. Lalu, cakar itu mencengkeram dan mendorongnya, sehingga Bayangan terpental ke belakang. Wus! 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 8 senapati yang melihat situasi ini langsung datang untuk memberikan bantuan. 9 orang ini merupakan ahli terbaik di pasukan Serigala, bahkan Damar pun kesulitan menahan serangan mereka, sehingga terdesak dan mundur secara bertahap. Akan tetapi, tetap saja dia tak mau kalah Dewa Perang Pertama. Sambil menyerang, Bayangan berkata dengan nada dingin, aku tahu kamu dan Raja Serigala sangat akrab. Aku nggak akan menyulitkanmu. Jadi, cepat minggirlah. Kamu bisa menepi, enggak? Damar mendengus dengan wajah datar, sekali aku mundur, itu akan merugikan Raja Serigala. Kamu akan jadi seorang pendosa bagi pasukan Serigala. Bayangan dan yang lainnya tercengang saat mendengarnya, sehingga mereka menghentikan gerakan. Bayangan menatapnya, terus memikirkannya hingga dia bertanya, Dewa Perang Pertama, apa maksud ucapanmu barusan? Damar menghela napas seraya berujar, Raja Serigala memang nggak memberontak, tapi kalau kalian memimpin pasukan Serigala menuju ibu kota, sama saja menguatkan desas-desus Raja Serigala yang memberontak. Pada saat itu, kita bukan cuma gagal menyelamatkan Raja Serigala, tapi juga malah mendorongnya dalam kehancuran yang nggak bisa dihindari. Seluruh Serenara pun akan terjerumus dalam kekacauan. Bayangan dan yang lainnya terkejut, keringat dingin membasahi dahi mereka. Benar juga, begitu mereka Tenti Gazavaj Serigala ke ibu kota, argumen Raja Serigala akan tampak tak masuk akal. Bukankah ini berarti merugikan Raja Serigala? Dewa Perang Pertama, terima kasih banyak. Dengan perasaan malu, Bayangan mengakui, kalau bukan karena perlawanan darimu, kami mungkin sudah menimbulkan bencana besar dan merugikan Raja Serigala, hanya saja. Kalau kita tinggal melihat dan berdiam saja, Teja pasti akan menggunakan beragam trik dan rencana licik untuk menyerang Raja Serigala. Apalagi tubuh Raja Serigala saat ini terkena lipan beracun, takutnya. Pernyataan Bayangan memang masuk akal. Mengingat karakter Teja, dia tidak
akan berhenti sampai meraih tujuannya, bersabarlah. Damar bicara dengan nada serius, kalian semua pasti mengetahui bagaimana hubunganku dengan Raja Serigala. Asal kalian percaya padaku, aku akan segera pergi ke ibu kota untuk mencari keadilan bagi Raja Serigala. Di antara 7 dewa perang, hubungan Damar dan Raja Serigala adalah yang paling baik. Bayangan dan yang lainnya tak punya alasan untuk tidak percaya. Mereka pun dengan tulus berkata, Dewa Perang Pertama, kami akan mengandalkanmu. Harapan dari puluhan ribu pasukan serigala berada di pundakmu sekarang. Kami mohon. Setelah mengatakannya, Bayangan membungkuk dan memberi hormat, Karni mohon. 8 senapati bersama seluruh pasukan serigala serempak melakukan penghormatan. Aku, Damar, sekali lagi bersumpah. Damar juga dengan hikmat mengatakan, dalam perjalanan menuju ibu kota ini, aku pasti akan menyelamatkan Raja Serigala, yang memberi kejelasan pada seluruh pasukan serigala dan menjelaskan pada jutaan penduduk Serenara. Begitu dia selesai bicara, Damar langsung pergi ke ibu kota tanpa menoleh lagi ke belakang. Bab 778. Di bandara ibu kota, Damar baru saja turun dari pesawat khusus, kemudian dia melihat sekelompok besar tentara yang sudah bersiap dan berjajar rapat di sekeliling pesawat. Pemimpinnya tidak lain adalah Dewa Perang Kedua. Melihat susunan barisannya, sudah jelas mereka telah menunggu untuk waktu yang cukup lama, seolah-olah yakin bahwa Damar pasti akan datang. Damar, akhirnya kamu datang juga. Dewa Perang Kedua mendekat seraya tersenyum lebar. Damar tidak banyak bicara, melainkan langsung naik ke mobil di sampingnya dan menuju Aula Yasima di kota terlarang. Lapor, Kaisar, Dewa Perang Pertama meminta audiensi. Suruh dia masuk. Damar lekas memasuki aula. Teja sedang memegang pena serigala yang dirancang khusus. Dia menulis beberapa huruf berukuran besar di atas selembar kertas pengumuman generasi abadi. Tulisan tangannya tampak indah dan elegan, dibarengi sentuhan seni kaligrafi yang khas. Generasi abadi, 2 kata ini mempertegas ambisi Kaisar Serenara untuk menjaga kekuasaan selama-lamanya. Dia tampaknya bertekad mewariskan tahta kekaisaran kepada generasi penerusnya mendatang. Damar, bagaimana pendapatmu mengenai tulisanku ini? Teja meletakkan kuasnya dengan puas, lalu menatap Damar dengan penuh kebanggaan. Damar menjawab, tulisan Kaisar seperti angin segar di atas sungai, bagai bulan yang menerangi kegelapan di antara pegunungan, terkesan bersih dan mewah. Sungguh menyenangkan hati dan memanjakan mata. Hahaha. Teja langsung tertawa bangga, kemudian menunjuk ke kursi di sebelahnya seraya berkata, silakan duduk. Damar tidak duduk, melainkan langsung berkata, Kaisar, Anda seharusnya tahu mengenai alasan kedatangan saya. Selama ini, Raja Serigala dan pasukan serigala yang setia telah berkorban mati-matian melawan bahaya dan sudah berjasa besar bagi Serenara. Bahkan, kali ini, mereka berhasil mengatasi pasukan gabungan dengan jumlah 5 juta pasukan di barat. Mereka tidak hanya mempertahankan perbatasan barat, tapi juga membantu memperluas wilayah Serenara. Prestasinya sangat luar biasa. Jika melihat lagi sejarah Serenara, belum ada pencapaian yang bisa menandinginya. Jadi, sama sekali bukan hal yang berlebihan ketika menyebutnya sebagai sosok berbakat, bahkan pilar Serenara. Saat ini, awalnya, Kaisar menyerang para panglima pasukan serigala, lalu sekarang berencana mengadili Raja Serigala. Saya benar-benar kesulitan memahaminya. Teja tersenyum lebar saat mendengarnya. Namun, dia tidak merespons benar atau salah dari tindakannya, tetapi malah menyahut dengan pembicaraan panjang lebar. Seperti yang kamu katakan, Teguh adalah seorang yang berbakat luar biasa, nggak kalah dari Wandra dan Hirawan di masa lalu. Inilah faktanya. Tapi, kamu juga melihat, tanpa izin dariku, Teguh sembarang menandatangani perjanjian perbatasan dengan kerajaan barat dan mengakui sejumlah besar wilayah sebagai wilayah yang diawasi langsung oleh pasukan serigala. Tindakan sembrono seperti itu jelas menunjukkan niatnya yang nggak setia kepada negara, ditambah lagi. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu memengaruhi situasi dan menggiring opini publik Serenara. Tindakannya bagai sebuah bom waktu yang bisa menggulingkan Serenara sewaktu-waktu. Aku nggak bisa membiarkan kekuatan yang bisa mengancam Serenara dan menggoyahkan kestabilan Serenara. Karena itulah, Teguh harus mati. Damar sedikit tercengang.
Tak pernah terbayang oleh Damar, sosok kaisar yang dulu memberi mereka ketenangan karena kebaikan dan sikapnya yang bijaksana, figur kaisar yang memberikan pujian berlimpah kepada para menteri, bahkan menjalin hubungan yang dekat dan mempercayakan tugas dengan penuh kehangatan, tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Dia agak mengernyitkan keningnya, lalu berkata, "Kaisar." Teja langsung memotong ucapannya, "Damar, keputusan ini sudah bulat, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, lagi pula." Teja menampilkan raut dinginnya sebelum melanjutkan, "Damar, selama bertahun-tahun kamu menjauhi kehidupan kekaisaran demi kehidupan yang tenang dan damai. Kenapa kamu harus kembali terlibat dalam pusaran paling berbahaya di Serenara hanya untuk seorang yang akan meninggal? Apa kamu sudah memikirkannya dengan matang?" Kata-kata ini tampak persuasif, tetapi sebenarnya berisi ancaman. Damar pun terdiam. Damar memang berbeda dengan Teguh, dia sudah berkeluarga. Sayangnya, karena sering berperang di luar negeri, dia tak bisa melihat wajah terakhir istrinya ketika sakit. Sang putri juga merasa kesal padanya karena masalah ini. Hal ini menjadi beban dalam hati Damar, selama bertahun-tahun, dia masih tak mampu melupakannya, oleh karena itu, dia berinisiatif mengajukan permohonan kepada kaisar untuk pensiun dari kemiliteran dan kembali ke sisi putrinya. Dia ingin menjalani kehidupan yang tenang serta membahagiakan sang putri. Dari perkataan Teja, dia langsung memahaminya. Jika dia terus terlibat dalam urusan ini, dia meyakini bahwa Teja akan menggunakan segala macam cara untuk membuatnya bertikai lagi dengan sang putri. Sayangnya, Teguh juga merupakan sahabat karibnya. Teringat kembali di masa lalu, saat keduanya berada di medan perang dan bertaruh untuk membunuh musuh. Berderap dan bertarung di tengah medan perang milik musuh, begitu bersemangat dan penuh kebebasan, namun, sekarang. Bab 779. Damar teringat pada putrinya, Kila. Pada saat itu, dia segera pulang ketika mendengar beritanya. Namun, ketika berhadapan dengan jasad istrinya, mata Kila dipenuhi kebencian. Lantas, dia pun mengabaikan sang ayah bertahun-tahun. Hati Damar terasa seperti dicengkeram kuat-kuat oleh seseorang, benar-benar menyakitkan. Damar, Teja melihat ekspresi wajah Damar dan langsung paham bahwa kata-katanya telah memengaruhi dewa perang pertama ini. Dia pun melanjutkan, "Apa kamu sudah mempertimbangkan dengan baik, Kaisar?" Damar berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya. Teguh adalah Raja Serigala dan setiap pasukan serigala berjumlah ratusan juta itu adalah tentara terbaik yang telah mencapai prestasi luar biasa bagi Serenara. Saya harap, Yang Mulia sudah berpikir panjang sebelum mengambil keputusan dan tak berlebihan ketika melakukan sesuatu. Jawaban ini jelas menunjukkan sikap Damar. Teja sangat puas dan berkata seraya tersenyum ramah, "Damar, jangan khawatir. Aku tahu benar dengan apa yang kulakukan, kamu nggak perlu repot-repot memikirkannya. Kalau begitu, saya undur diri terlebih dahulu." Setelah keluar dari Aula Yasima, Damar menatap ke arah penjara dan berkata dengan penuh penyesalan dalam hati, "Teguh, maafkan aku." Melihat satu masalah lagi telah terselesaikan, membuat Teja sangat senang. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dengan bersemangat seraya berkata, "Ayo, ikut aku untuk bertemu dengan Raja Serigala dulu." Selanjutnya, Teja membawa Dewa Perang Kedua dan beberapa orang lainnya menuju penjara kekaisaran tempat Teguh ditahan. Teguh memanglah Raja Serigala. Karena itu, Teja tak menyiksanya lebih lanjut. Namun, karena telah terinfeksi lipan beracun dan menunda pengobatan yang cukup lama, dia menjadi sangat lemah. Wajahnya begitu pucat dan tampak tak berdaya. "Teguh." Teja menatap Teguh, lalu dengan tenang berkata, "Sebenarnya, jika kamu mengakui kesalahanmu dan mengaku telah memberontak, ada banyak hal yang masih bisa dinegosiasikan. Bahkan, aku bisa memberikanmu cara kematian yang terhormat, memberimu pemakaman yang layak di Serenara, dan memberikan penghormatan di kuil setelah kematianmu." Teguh tak menghiraukannya. Teja mengangkat sudut bibirnya, lalu menepukkan tangannya 3 kali, plak, plak, plak. Wus, tep, tep. Terdengar gemuruh langkah kaki di luar. Tak lama kemudian, sekelompok orang dibawa masuk. Semua orang itu terbaring di atas papan kayu dengan kondisi tak sadarkan diri, hanya terlihat napas mereka yang sangat lemah. Tiba-tiba, Teguh merasakan firasat buruk. Saat dia fokus melihat, kebanyakan dari mereka memang tidak dikenalinya,
tetapi ada beberapa yang dikenalnya. Mereka berasal dari keluarga para panglima pasukan serigala yang telah meninggal. Sepertinya, semua orang di tempat ini adalah keluarga para panglima. Teguh segera mendekat untuk memeriksanya. Ternyata, semua orang ini telah terinfeksi lipan beracun. Mata Teguh langsung menyala merah saking marahnya. Teja, kamu benar-benar. Teja menyela teguran Teguh yang murka dan berkata dengan santai, kamu pasti mengenal mereka. Semuanya keluarga dari para pahlawan yang sangat kamu sayangi. Kalau Kanlu nggak mau miprakit kesalahanmu, satu-satunya jalan bagi mereka adalah mati dengan siksaan lipan beracun ini. Itu pasti kematian yang sangat menyakitkan. Anggota tubuhnya akan menghitam dan organ dalamnya akan membusuk. Teguh menghela napas berat dan memotong ucapan Teja, jangan bicara lagi. Teja tersenyum sambil berkata, Teguh, apa kamu mau mengaku saja? Teguh pun terdiam. Raut wajahnya terus berubah, menandakan bahwa Teguh sedang berjuang dengan keras. Teja tak lagi mengganggunya, melainkan melihat dirinya dengan bersemangat. Beberapa saat kemudian, suasana hati Teguh mulai tenang. Teja yang sudah bisa menduga jawabannya seketika tertawa terbahak-bahak, Teguh, kamu memang Raja Serigala yang paling peduli pada pasukanmu. Teja menepuk bahu Teguh. Lalu, diikuti oleh Dewa Perang kedua serta yang lainnya, mereka meninggalkan penjara tersebut. Teguh terduduk lemas di tanah, tak ada lagi semangat seperti dulu di matanya. Hahaha, kekuatan Raja Serigala ternyata cuma sebatas itu. Wah, rasanya beruntung sekali bisa ditahan sama-sama Raja Serigala seumur hidup. Jangan bicara terus, hentikan ocehanmu. Bisa tinggal di penjara bersama Raja Serigala rasanya seperti tinggal di villa yang mewah, haha. Raja Serigala yang gagah perkasa ternyata malah jatuh ke posisi seperti ini. Mungkin ini yang namanya nasib selalu berputar. Suara-suara itu terus berkumandang. Terdengar beragam ejekan serta sindiran dari para narapidana yang ditahan di sel sebelah. Teguh yang tidak kuat menahannya pun perlahan memejamkan matanya. Bab 780. Malam yang gelap. Begitu gelapnya, sampai tak bisa melihat tangan sendiri ketika diulurkan, jeder. Tiba-tiba, sebuah kilat menyambar langit. Kilatannya menerangi Burni dengan tajam, suara ledakannya meruntuhkan senyapnya malam yang gulita, dan membuat telinga berdengung. Dalam sekejap, guyuran hujan deras datang begitu saja. Hujan itu datang begitu tiba-tiba. Tak luput, begitu lebat. Dalam waktu singkat, air hujan yang jatuh di bagian atap menyatu hingga membentuk tirai air. Hujan yang turun pun langsung membentuk aliran bak sungai, guntur terus berlanjut. Hujan turun dengan derasnya, membuat seluruh ibu kota dihantam hujan badai yang sangat dahsyat. Pada saat yang sama, di kota Senggigi, tepatnya di kediaman keluarga Yulianto. Di sini terang benderang, Yoga dan Rina sedang bekerja sama dengan banyak orang yang sependapat, yaitu mempersiapkan petisi dari 10.000 orang. Tanpa disengaja, karena haus, kedua orang itu mengambil teh yang ada di sebelah mereka dan meminumnya. Bruk, gedebuk. Gedebuk. Tak lama setelah meminumnya, kedua orang itu langsung pingsan. Zakir, yang telah menunggu di luar sejak lama, segera mengajak seluruh anggota keluarga Yulianto masuk setelah mendengar suara jatuh tersebut. Cepat, bawa mereka ke kamar dan istirahat. Setelah memberikan instruksi kepada anggota muda keluarga Yulianto, Zakir segera membimbing keduanya ke kamar masing-masing untuk istirahat. Ayah, Rina, maafkan aku. Aku hanya ingin kalian istirahat sehari saja. Sebenarnya, Zakir tidak setuju dengan keputusan keluarganya untuk hadir pada saat ini dan membela Teguh. Orang yang cerdas pasti bisa melihatnya. Kejadian ini melibatkan Kaisar Serenara yang menyerang Teguh. Jika keluarga Yulianto datang saat ini dan terlihat menjadi tokoh pemimpin, entah akan berhasil atau tidak, itu akan sepenuhnya menyulut amarah Kaisar Serenara. Keluarga ini bisa jadi terancam dimusnahkan. Dengan posisi dan kekuasaan keluarga Yulianto saat ini, bahkan tanpa Raja Serigala, mereka masih dapat meraih kesuksesan dan kejayaan di seluruh provinsi Julang. Keluarga Yulianto sama sekali tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Namun, dalam pertemuan keluarga Yulianto, dia tak dapat menandingi argumen Yoga dan Rina. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan banyak anggota muda keluarga Yulianto, dia pun memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim seperti ini.
Paman. Pada saat itu, Rosa datang berlari dengan penuh kegembiraan dan berkata, aku baru saja dapat kabar, katanya petisi 10.000 orang dari berbagai tempat tiba-tiba menghilang, seolah-olah ada kekuatan misterius yang ikut campur. Baguslah. Zakir tak bisa menahan tawa. Kalau gitu, keluarga Yulianto bisa sepenuhnya keluar dari masalah ini, kelakarnya. Bagus sekali. Semua anggota keluarga Yulianto turut bergembira dan tertawa bersama. Kakek benar-benar kehilangan akal sehatnya. Keluarga Yulianto sudah sangat kuat, kenapa harus melawan kaisar demi kematian Raja Serigala yang sudah pasti akan mati? Benar juga, bahkan tanpa Raja Serigala, keluarga Yulianto masih akan menjadi salah satu keluarga terkemuka di Provinsi Julang. Aku benar-benar nggak paham dengan yang mereka pikirkan. Suara-suara itu terus bersahutan. Wilayah perbatasan barat. Lampu di markas besar pasukan tengah selalu menyala. Bayangan, Miko, dan semua panglima pasukan serigala yang lainnya berada di sini. Beberapa dari mereka merasa gelisah. Ada yang dilanda kebimbangan. Ada yang tampak cemas dan bersedih. Semuanya menunggu, menanti kabar dari Dewa Perang Pertama. Seharusnya, Dewa Perang Pertama sudah tiba di ibu kota dan bertemu dengan Kaisar Serenara. Bayangan berdiri dari kursinya, menghadap serius ke arah semua panglima, kemudian dia berkata, tapi, dia masih belum memberikan balasan. Aku khawatir ini. Usai mengucapkan hal ini, dia tak lagi melanjutkan kata-katanya. Tim Hitam, gimana menurutmu? Kami akan mendukung kamu sepenuhnya. Tanpa Raja Serigala, kita nggak akan bisa seperti sekarang. Saat ini, Raja Serigala dalam kesulitan, bagaimana kita bisa diam saja dan nggak peduli, sih? Tim Hitam, berikan perintahmu. Walaupun harus melewati tantangan yang sulit, kita harus menyelamatkan Raja Serigala. Tim Hitam, semua panglima merasa marah dan kecewa, aku putuskan. Bab 781. Kita pergi, lalu culik orangnya saat Kaisar mengadili hari besok. Menurut kalian, gimana sama ide ini? Bayangan menatap semua senapati. Miko mengerutkan keningnya, lalu berkata, kalau gitu, bukannya membawa pasukan serigala masuk lagi justru membuktikan rumor kalau Raja Serigala memberontak. Lantas, si Teja sialan itu dapat kesempatan bagus. Bayangan berkata dengan suara bernada dingin, makanya, orang yang ikut harus keluar dari pasukan serigala dan bergabung dalam aksi ini dengan identitas pribadi. Aku sendiri yang akan menjadi penanggung jawab tugas ini dan kalian hanya perlu memimpin pasukan serigala dengan baik. Jadi, pilihlah orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk ikut denganku menuju ibu kota, kemudian angkat suara, aku rasa rencana ini bisa berhasil. Mari kita lakukan seperti itu. Jangan menunda-nunda, segera siapkan diri. Setelah itu, sekelompok pria yang benar-benar setia dipilih untuk melaksanakan misi penyelamatan ini. Setelah semua persiapan telah selesai, tunggu saja di pengadilan besok, kita akan menyelamatkan Raja Serigala. Kemudian, keesokan harinya, saat dini hari, hujan terus turun dengan lebat. Sepanjang jalanan ibu kota menuju ke atas, semua rata dibasahi oleh hujan deras, termasuk gelapnya langit dan tanah yang tampak kontras. Pagi-pagi sekali kemudian, Teguh dibawa oleh Dewa Perang Kedua dan orang lain menuju panggung pengadilan publik. Meskipun Teguh sangat kesakitan karena lipan beracun, dia tetap tegar bagai rantai tangan. Di dekat pengadilan umum, orang-orang sudah berdiri penuh. Ada pejabat penting yang datang dari ibu kota, ada pahlawan yang datang dari seluruh negara, dan ada juga penonton yang terlihat tidak tahu kebenaran. Selain itu, bayangan dan pasukan serigala terlatih lainnya pun menyamar sebagai warga sipil. Bersembunyi di antara kerumunan, di sudut yang tidak mencurigakan. Raja Serigala telah datang. Apakah persidangan akan dimulai? Raja Serigala, akhirnya kamu sampai juga di titik ini. Benar-benar membuat orang merasa sedih. Hah, siapa sangka, saat Teguh datang, kerumunan pun sontak gaduh. Klik, klik. Saat Teguh sudah hadir, mata bayangan dan yang lainnya seketika menjadi merah melihat penampilan Teguh. Tinju mereka dikepal erat-erat. Mereka sangat kesal. Saat itu, mereka sangat ingin keluar dan menyelamatkan Raja Serigala. Namun, mereka semua tahu bahwa ini belum saatnya, sehingga mereka hanya mampu menahan amarah di hati dan mencoba untuk tetap tenang.
Meski begitu, mereka tetap merasa sangat emosi. Seakan-akan api yang berkobar-kobar telah menyala dalam dada. Semua orang bersiap-siap. Bayangan berbisik di samping gandum yang tersembunyi, setelah aku memberikan perintah, jangan ragu-ragu, segera lakukan rencana dan selamatkan Raja Serigala. Untuk menyelamatkan Teguh, dia telah melakukan persiapan yang sangat memadai. Di sekitar tempat ini, bayangan telah menanam ranjau elektronik yang berkarakteristik khusus. Cukup menekan tombol, area di sekitar panggung pengadilan akan menjadi reruntuhan. Tentu saja, ini adalah tindakan terakhir yang putus asa. Dia tidak akan semudah itu melakukannya kecuali pada saat-saat terakhir. Selain itu di dekat panggung pengadilan, 4 tim telah disiapkan. Begitu Raja Serigala berhasil diselamatkan, mereka dapat melarikan diri dalam sekejap. Banyak media yang turut hadir di lokasi untuk menyiarkan secara langsung persidangan ini. Lantas, Teguh ditarik sekelompok sipir ke atas meja persidangan. Teja duduk tegak di kursi pengadilan seraya berkata lantang, "Kami mengumumkan, persidangan kasus pengkhianatan oleh Raja Serigala Serenara, Teguh, segera dimulai." Lapangan segera menjadi tenang. "Teguh, kami selalu menganggap Anda sebagai pilar terbesar kami di Serenara. Dengan kepercayaan dan harapan yang tinggi, tidak disangka Anda melakukan tindak pelanggaran berat sekaligus menyedihkan bagi kami." Teja berpura-pura merasa terharu, lalu berkata kepada Dewa Perang kedua di sebelahnya, "Bacakan hukuman untuk Teguh." Setelah itu, Teja menutup mata layaknya merasa sangat sedih dan putus asa. Dewa Perang kedua yang menerima perintah segera membacakan dengan keras. Teguh sebagai Raja Serigala Serenara dan pendekar andalan Kaisar. Namun, telah menghina hukum dan bertindak semena-mena. Atas nama rakyat, Anda menyalahgunakan kekuasaan, merampas dengan licik, mengabaikan nyawa manusia dengan keji, meraup kekayaan, bahkan tidak segan-segan membunuh. Dalam urusan negara, Anda mengabaikan perintah Kaisar dan memimpin pasukan serigala saat memusnahkan kerajaan Barat. Tanpa meminta izin, Anda secara sembarangan menandatangani perjanjian dan menetapkan negara dalam negara, menunjukkan kesetiaan. Tindakan ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Hari ini adalah hari Anda yang penuh dengan kejahatan, hari di mana Anda mengakui kesalahan dan dihukum mati. Setiap mengucapkan satu kalimat, perasaan Dewa Perang kedua menjadi lebih gembira, seolah-olah semua penindasan bertahun-tahun telah hilang dan terbebas. Ekspresi wajah Teguh terlihat datar, tidak tampak kesedihan atau kebahagiaan sedikit pun. Dewa Perang kedua juga tidak peduli sebelum kembali berkata, "Selanjutnya, silakan para saksi maju untuk mengidentifikasi kesalahan Teguh." Bab 782. Saat ini, ada orang yang langsung naik ke panggung. Orang pertama adalah mantan orang terkaya di kota Senggigi, Wafa. Wafa menatap Teguh dengan nyalang dan berkata, "Teguh sebagai Yang Mulia Raja Serigala telah menindas orang lain dan merampas kekayaan keluarga Abinaya hingga 200 triliun. Nggak disangka, kamu bisa mengalami hari ini juga." Orang kedua adalah kepala keluarga Yulianto di ibu kota provinsi, Yogi. Yogi menatap tajam ke arah Teguh. Matanya dipenuhi kepuasan yang tak terhingga seraya berkata, "Teguh, kamu berani menyerang anak-anak keluarga Yulianto hanya karena kamu adalah Raja Serigala dan memegang kekuasaan yang nggak ada batasnya. Bukan hanya membuat cucuku jadi cacat, bahkan dia sampai menjadi sosok manusia yang nggak jelas. Kamu juga merampas semua kekayaan keluarga Yulianto dengan cara yang sangat kejam, membunuh 4 pemimpin pemujaan keluarga Yulianto, juga memaksa kami pergi ke daerah perbatasan yang jauh dan dingin. Keadilan langit memiliki siklus. Kalau nggak percaya, lihatlah ke atas. Biar langit yang akan memberi kesempatan pada siapa saja. Ini adalah hari pembalasanmu yang jahat dan pantas." Orang ketiga adalah Zaki, mantan komandan kota Senggigi. Zaki menatap agak ragu ke arah Li Teguh, tetapi saat dia memikirkan keluarganya yang dikendalikan, dia menggigit bibirnya sebelum buka suara. "Teguh, saat kamu berada di kota Senggigi, kamu bersikap arogan, otoriter, dan memaksa kami bertindak sesuai perintahmu. Siapapun yang menunjukkan sedikit perlawanan, kamu akan mengirim orang untuk menangkapnya dan membunuhnya dengan kejam, seperti memotong hati di depan semua orang dan menjadi peringatan bagi yang lain. Langit sangat adil, pasti akan ada balasannya suatu hari nanti. Hari ini adalah hari kematianmu."
Setelah berbicara, Zaki merasa malu dan menundukkan kepala. Sebaris orang berbicara dengan serius, membuat orang-orang di sekitar menjadi marah dan membawa emosi mereka ke titik ekstrim. Teguh harus dihukum mati karena kejahatannya yang keji. Teguh telah melakukan banyak kejahatan. Jadi, sudah seharusnya dihukum mati dan kembalikan serenara yang cerah. Bayar dengan nyawa. Bayar dengan nyawa. Reaksi orang-orang sangat beragam. Semua orang terdorong dan berteriak. Bayangan dan orang-orang lainnya sudah marah sampai darahnya naik. Sayangnya, kini, bukanlah waktu yang tepat. Bertindak sekarang hanya akan membuat semuanya sia-sia, jadi mereka hanya bisa tetap bertahan. Teguh. Dewa Perang Kedua menatap Teguh dengan bangga dan bertanya, apakah Anda mengaku bersalah? Teguh perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata, mengakui, bagus. Teja berkata dengan nada suram, selanjutnya, mengenai kasus pemberontakan Teguh. Setelah itu, Teja membuat gerakan dengan tangannya. Seketika hadir pasukan penjaga yang mengangkat satu kotak kayu. Masih ada amis darah yang tercium samar-samar. Pasukan penjaga segera membawa kotak kayu ke hadapan Teguh dan membukanya. Teguh hanya melirik sebentar, darahnya seketika bergolak bagai gelombang yang menyakitkan. Rasanya, dia ingin meledak, isi di dalam kotak. Ternyata kepala para panglima tinggi pasukan serigala yang dahulu telah dibantai kejam oleh Teja. Hati Teguh terluka. Di atas panggung persidangan, Teja dengan tenang bertanya, Teguh Laksmana, apakah Anda mengenal mereka? Kenal. Teguh meremat kuat tinjunya, tatapan matanya dipenuhi rasa rindu. James, jenderal yang selalu menang dalam pasukan serigala, ujar Teguh memulai penjelasannya. Belum lama menjadi tentara. Dulu pernah 7 kali keluar dan masuk di markas utama musuh, kemudian membunuh semua komandan di sana, jadi, dia disebut Lutfi si pasukan serigala. Setiap kali menjadi prajurit terdepan, dianggap sebagai prajurit mati pertama dalam pasukan serigala. Telah meraih penghargaan kelas 1 sebanyak 8 kali dan penghargaan kelas khusus sebanyak 2 kali, tapi selalu menyerahkan setiap penghargaan tersebut pada orang lain. Wendy, namanya nggak mengagumkan, tapi sangat berprestasi. 17-10 tahun yang lalu dalam pertempuran Tiga Pabean, dia memimpin ribuan orang untuk menghentikan pasukan musuh sejumlah 200 juta tentara. Mereka bertempur tanpa henti selama 3 hari 3 malam, tanpa tidur. Mereka bertempur sampai peluru habis dan persediaan makanan habis. Mereka bertempur hingga tembok hancur dan hanya dia yang tersisa. Terkena 18 tembakan dan 5 serpihan peluru, tapi dengan kekuatannya sendiri, Wendy bertahan sampai bala bantuan pasukan serigala datang dan memperoleh waktu berharga untuk kemenangan di medan perang. Yunus, orang pertama di bawah 8 senapati pasukan serigala. 8 tahun yang lalu dalam pertempuran Gerbang Batu dengan pasukan 5.000 orang, kami berhasil mengalahkan pasukan elit 80.000 orang dari negara Raja Wali. Kekalahan membuat mereka ketakutan dan nggak berani berhadapan sama kami ketika mendengar nama Yunus. 5 tahun yang lalu, tentara sekutu barat dengan kekuatan 200 juta orang, Birendra, datang untuk bertanya. Yunus, yang terkejut dengan rencana langit diadopsi olehku, memimpin pasukan serigala dan memenangkan perang. Dia hadir di belakang pasukan gabungan dan membunuh mereka bak seorang pahlawan. Meninggalkan seragam tentaranya hingga membuat mereka semua ketakutan. Membunuh musuh di depan, memberikan saran yang baik, semuanya mudah bagi bintang dari jenderal kekaisaran yang benar-benar tengah naik daun. Setiap kali Teguh bicara, amarah di hatinya makin bertambah 1 poin. Bab 783. Ini semua demi serenara, membuat pertempuran di medan perang yang mengorbankan nyawa pun bisa dikatakan sebagai pengabdian luar biasa. Namun, sekarang, mereka malah dibantai atas tuduhan tidak berdasar oleh Veja, lalu harus menerima penghinaan seperti ini guna mendesak pemimpin sejati di hati mereka. Bagaimana bisa Teguh tidak marah? Bagaimana bisa Teguh tidak merasakan sakit? Teguh berbicara dengan lantang hingga suaranya menggema di tempat yang damai ini. Nyatanya, tindakan ini justru memicu bisikan-bisikan sekelompok orang. Ketika Teja menangkap adanya tanda-tanda yang tidak terkendali, dia segera menyela ucapan Teguh yang ingin melanjutkan pembicaraan. Teguh, jangan asal bicara. Nggak masalah kalau Anda banyak bicara. Tapi, hari ini di wilayah ibu kota,
Anda nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah dan kesalahan Anda makin sulit untuk diabaikan. Alasan saja, nggak ada artinya. Teguh, saya tanya kepada Anda. Anda memimpin pemberontakan pasukan serigala, berencana untuk membunuh kami saat pesta kemenangan di ibu kota, dan mengancam bersama pasukan besar seraya berusaha merebut tahta kaisar. Apakah Anda mengakui atau tidak atas tuduhan pengkhianatan ini? Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju ke arah meja pengadilan, menatap sosok penuh kesedihan, kelemahan, sekaligus penuh kemarahan. Nantinya, jawaban yang Teguh sampaikan dapat berperan sebagai penentu hal penting yang terjadi. Teguh tidak menjawab. Teja agak memicingkan matanya, kemudian beranjak menuju hadapan Teguh. Didampingi oleh Dewa Perang Kedua, dia pun membungkuk. Teguh Laksmana, apa Anda sudah melupakan keluarga mereka? Krak, kretek. Bersama terdengarnya suara Teja, Teguh menggertakkan giginya. Gigi belakangnya hampir hancur akibat tergigit. Bahkan, urat-urat di dahinya pun menonjol bagai ular yang melingkar, benar-benar terlihat menakutkan. Teja menatapnya dengan soroi mata dingin, tidak tampak takut sedikit pas kepada Teguh. Mengakul saya mengakuil. Teguh menatap tajam penuh dengan kilatan emosi. Dia berteriak keras ke langit, seolah-olah sudah gila. Pada saat ini, kemarahan yang ekstrim bercampur dengan jeritan yang menyayat hati sekaligus perasaan tidak rela, langsung berhamburan hingga menembus langit dan awan. Kemudian, salju besar langsung turun serupa bulu angsa, seolah-olah turut meratap atas ketidakadilan yang tak berujung ini. Hanya dalam sekejap mata, lantai tertutupi lapisan tebal. Kenapa tiba-tiba turun salju? Orang-orang zaman dulu sering berkata, kalau turun salju tanpa sebab, pasti ada ketidakadilan yang terjadi. Apakah mungkin? Kenapa kamu percaya dengan omong kosong seperti itu? Pasti ada alasan sendiri kenapa salju bisa turun. Kumohon padamu, percayalah pada ilmu pengetahuan. Benar, harus percaya pada ilmu pengetahuan. Setelah itu, orang-orang di bawah mulai saling berbisik dan bicara dengan suara kecil. Sah. Usai Teguh berteriak di atas panggung, tiba-tiba dia memuntahkan darah merah yang jatuh di atas salju putih bersih, menyajikan warna yang kontras dan sangat menggemparkan. Tubuhnya tidak sanggup lagi menahan beban, Teguh hanya bisa setengah berlutut di atas tanah, namun, Teguh berjuang mati-matian untuk bangkit berdiri. Dirinya adalah Raja Serigala yang perkasa. Bukan alasan pribadi atas hidup atau mati, itu adalah Raja Serigala yang tunduk di hadapan Teja. Teguh menyerah kepada puluhan roh korban tak berdosa dari pasukan serigala yang tewas sia-sia beserta ratusan kerabat tidak bersalah yang seharusnya mendapat penghargaan tertinggi, tetapi malah menjadi korban sekarang. Meski bukan Dewa Perang Kedua, Teja sangatlah kejam dan tidak punya rasa simpati. Hukuman mati. Teguh Laksmana adalah seorang penjahat yang sangat keji dan licik, bahkan dia berencana untuk melakukan pemberontakan. Dia harus dihukum mati dan segera dieksekusi. Kalau dia tidak dihukum mati, keputusan itu tidaklah adil dan kemarahan rakyat tidak akan reda. Teguh harus dihukum mati. Di bawah panggung, semua orang yang tersihir di bawah pimpinan bersorak-sorai dengan semangat hingga membentuk gelombang suara yang besar, membanjiri seluruh meja persidangan. Teja menyisir tenang ke sekelilingnya. Wajahnya tampak serius, tetapi sebetulnya menyiratkan senyum di sana. Lalu, dia langsung bersiap-siap untuk mengumumkan kesalahan Teguh. Melihat situasi itu, bayangan dan beberapa orang di kerumunan saling bertatapan. Siapkan senjata. Bersiap untuk menyerang. Bab 784. Wus. Tepat pada saat itu, berdatangan banyak bayangan tanpa suara di samping setiap prajurit elit pasukan serigala, menekan senjata yang ada di tangan mereka. Serigala hitam, tolong tenanglah. Tuan akan menyelamatkan Raja Serigala. Bayangan agak terkejut. Dia ingin melempar sejumlah pertanyaan, tetapi ada perubahan yang mendadak terjadi di lapangan. Wush, crack, disertai nyaringnya suara pecahan, ada kehadiran pedang panjang yang jatuh ke atas meja di depan Teja. Pegangan pedang masih bergetar tanpa henti, kalau saja penangnya bergerak sedikit lagi, benda tersebut akan menusuk jantung Teja, HSSS. Teja yang ketakutan langsung terduduk lunglai ke kursi. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Lantas, Teja refleks menatap pedang ini dengan saksama. Pedang ini tampak sederhana,
Tetapi layaknya air musim gugur yang membeku, ada karakter husada dalam segel dekat pegangan pedang. Pria itu, dia kembali. Ekspresi wajah Teja sontak berubah. Dia menatap intens ke arah pedang yang datang. Di sana, satu bayangan berjalan perlahan, langkahnya mantap meski mengenakan topeng yang menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga hanya menampilkan mata beserta mulutnya dan tidak dapat menyembunyikan keanggunan yang luar biasa. Si pria bertopeng lekas berjalan ke depan teguh, membantunya berdiri, lalu menekan beberapa titik besar di sekitar tubuhnya untuk menstabilkan darah dan melindungi jantungnya. Teguh tak kuasa menahan rasa penasaran, sehingga dia menatap pria bertopeng itu. Mulai dari atas sampai bawah, orang ini tidak menunjukkan ciri khas apapun, tetapi Teguh justru merasa tidak asing dengannya. Kaisar. Usai semua ini dilakukan, pria bertopeng menatap Teja dan berkata tanpa ekspresi, meski Teguh dicurigai memberontak, tapi dia berjasa untuk Serenara. Dia telah berjuang mati-matian untuk Serenara dan telah beberapa kali menyelamatkan Serenara dari bencana besar. Dia adalah penyelamat yang sebenarnya bagi Serenara. Kejahatan yang dia lakukan nggak sepantasnya sampai harus dapat hukuman mati. Kusarankan untuk nggak menjatuhkan hukuman mati kepadanya, tapi mencopotnya dari jabatan Raja Serigala dan menurunkannya menjadi warga biasa saja. Bagaimana menurutmu? Ekspresi wajah Teja sedikit berubah. Sebelum dia sempat menjawab, Dewa Perang kedua di sebelahnya langsung murka dan berteriak, "Kamu ini siapa, sih? Berani-beraninya mengganggu pengadilan Kaisar, sungguh nggak tahu aturan, pengawal. Tangkap orang yang sombong ini." Begitu selesai bicara, Dewa Perang kedua langsung menyerang si pria bertopeng. Di belakangnya, Dewa Perang ketiga dan sekelompok Dewa Perang lainnya yang menjadi tuan wilayah, seperti Luke, turut berdatangan dari segala penjuru untuk mendukung Dewa Perang kedua. Pria bertopeng tetap tak bergerak, hanya menatap tenang ke arah Teja, seret. Saat Dewa Perang kedua berada dalam jarak 1 tombak dari pria bertopeng, seorang pria berjubah hitam seketika hadir di depan pria bertopeng layaknya hantu. Pria berjubah hitam hanya sedikit menyerang, membuat Dewa Perang kedua berlari sambil memegangi kepalanya, tidak tahu caranya membalas serangan. Dewa Perang kedua sontak marah dan berteriak, "Apa yang kalian tunggu?" Dia berteriak murka. Di belakang Dewa Perang kedua, Luke pun mulai bertindak dan siap untuk melancarkan serangan. Berhenti. Pada saat tergenting, Teja menghentikan semua orang. Raut wajah Dewa Perang kedua dipenuhi ketidakpuasan, tetapi tidak berani menentang kehendaknya. Orang-orang yang tersisa itu turut menahan amarah mereka dan mundur. Teja berdiri dengan senyum lebar dan berkata, "Benar juga. Teguh sudah gigih berjuang untuk Serenara hingga mengabaikan nyawanya. Meski ada beberapa kesalahan kecil, rasanya itu tidak pantas dijatuhi hukuman mati. Aku yang ceroboh. Aku perintahkan. Teguh memang penjaga Serenara yang kuat. Meski melakukan kejahatan besar yang sangat serius, itu sudah cukup untuk menebus kesalahannya. Saya bersedia untuk mengampuni hukuman matinya, jadi hanya perlu mencopot jabatannya saja. Mulai saat ini, dia adalah bagian dari masyarakat Serenara yang sederhana. Mulai dari sekarang, semoga dia membersihkan diri dan menjadi orang yang baru, agar keinginan yang tulus dari saya tidak akan sia-sia." Ucapan ini terdengar sangat bagus. Teja membenarkan ucapan pria bertopeng, menurunkan harga dirinya, sekaligus membenarkan tindakan jahat Teguh yang membuatnya selalu disalahkan sebagai pemberontak, hingga menempatkan dirinya di posisi moral yang tinggi. "Kaisar, tidak boleh." Cerita bersambung.